This is the first intercontinental conference of colored peoples, so-called colored peoples, in the history of mankind. Dari video tadi yang durasinya cuma beberapa detik, aku menuliskan sekitar 500 kata yang isinya membahas tentang hukum internasional. Mulai dari pengertiannya, sumber-sumbernya, dan beberapa contoh kasusnya. Dan akan aku sajikan saat ini dalam bentuk video. Jadi, selamat menyaksikan. Kita pernah mendengar berita tentang Rusia yang mencaplok 4 wilayah Ukraina. Ada juga sengketa Laut Cina Selatan dan pemukiman Israel yang melanggar hukum internasional karena melanggar teritorialnya Palestina. Dan masih banyak berita yang berkaitan dengan hukum internasional itu. Jadi aku jelasin dulu pengertian hukum internasional ya. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional, sekumpulan aturan, norma, prinsip yang melingkupi batas negara. Pokoknya itu semua ada kaitannya dengan kalau nggak permasalahan antar negara, bisa negara dengan subjek hukum atau subjek hukum dengan subjek hukum. Kita masuk ke pembahasan sumber hukum internasional. Ada banyak, ada primer atau sekunder. Aku mau jelasin dulu. Jadi di dunia ini ada ICJ, International Court of Justice, atau Mahkamah Internasional. Kadang juga disebut Mahkamah Dunia. Itu adalah badan kehakiman utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi, kalau kita merunut pasal 38 ayat 1 ICJ tahun 1920, ada 4 sumber hukum internasional yang setelah ini akan aku jelasin satu persatu. Konvensi internasional. Bukan yang ini videonya. Konvensi internasional adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang utamanya adalah negara. Walaupun ada juga perjanjian yang melibatkan organisasi internasional. Hal-hal yang terkait dengan perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina tentang hukum perjanjian tahun 1969. Dan sebagian besar dari isinya sekarang dianggap melambangkan kebiasaan internasional, sehingga menjadi norma hukum internasional yang mengikat. Pada dasarnya, praktik perjanjian internasional diatur oleh asas Pacta Sunt Servanda, yang artinya perjanjian tersebut mengikat semua pihak yang berjanji untuk melakukan kewajibannya dengan itikat baik. Lalu yang kedua, ada International Custom atau kebiasaan internasional. As evidence of a general practice accepted as law. Kebiasaan internasional ini adalah kebiasaan bersama negara-negara di dunia yang menjadi bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum. Sebagai contoh, pemberian kekebalan bagi kepala negara yang berkunjung, seperti pengawalan yang ketat. Selanjutnya dari sumber hukum internasional ada prinsip hukum umum atau asas hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab. Lalu poin 4 yang terakhir, ada keputusan pengadilan dan pendapat para pakar. Pendapat para pakar mana yang bisa kita ambil sebagai hukum internasional? Menurut penjelasan yang aku dapat, ini adalah pendapat seseorang ahli atau pakar yang dia itu memiliki kemampuan yang tinggi dalam pengetahuan ilmu hukum. Jadi pendapat para pakar ini bukan merupakan pendapat pribadi, tapi bisa berupa doktrin yang lalu diikuti dan dipraktekkan oleh negara-negara, lalu menjadi kebiasaan internasional, atau dipraktekkan oleh hakim
dan menjadi putusan hakim atau pengadilan yang yaitu memiliki kekuatan yang mengikat. Oke, jadi sampai sini dulu konten kali ini. Semoga kalian semua suka dan sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. See you next time.